Bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini bersyukur kita kepada Allah bahwa kita sahabat sentuhan kolbu masih diberikan Allah berupa nikmat kesehatan, kesempatan, begitu juga nikmat usia sehingga kita masih bisa bersama di malam hari ini mengudara, yaitu mengikuti kegiatan yang biasa kita lakukan, yaitu program Sentuhan Kolbu yang selalu diadakan setiap malam Jumat. Dan pada malam ini yaitu tema kita yang berjudul Al-Uqdatul Kubro, yang artinya adalah permasalahan mendasar manusia. Maka malam ini seputar itulah tema kita yang akan kita bahas pada malam ini. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari akhirat kita adalah pilih sebagai umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar KIS FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita di dunia ini, tentunya sebagai umat Islam, kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Islam, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan itu haruslah mencapai derajat hakul yakin, yaitu mengimani adanya Allah. Haruslah pada level 100% yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Sang Maha Pencipta, Zat wajibal wujud, yang dia ada dengan sendirinya dan tidak ada yang menciptakan dia. Oleh karena itu, sebelum adanya alam semesta, manusia dan kehidupan di dunia ini, tentunya kita bertanya, ada siapa? Maka jawabannya tentunya ada Sang Pencipta, itulah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini manusia punya problematika hidup yang kita sebut tadi di awal sesuai dengan judul, yaitu Al-Uqdatul Kubro, yang artinya adalah permasalahan mendasar manusia. Pendengar KIS FM yang dirahmati Allah, sebagai manusia itu punya permasalahan mendasar yang harus dia selesaikan, yang harus dia jawab di dalam kehidupan ini. Sebab kalau dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan mendasar ini, maka kehidupannya akan kacau balau sampai nanti di akhir hayatnya. Itulah kenapa kita mengambil tema di malam hari ini sebagai permasalahan mendasar manusia. Maka kalau kita bertanya, apa sih permasalahan mendasar manusia? Maka permasalahan mendasar manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu permasalahan mendasarnya adalah manusia berasal dari mana. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menjawab permasalahan ini. Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diberi oleh Allah yaitu berupa potensi, yaitu akal pikiran untuk menyempurnakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan akal ini tentunya kita bisa menalar dan kita berpikir, kemudian dari sana muncul pertanyaan. Dari kita berpikir itu hadirlah pertanyaan tadi, bahwasanya manusia berasal dari mana. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi seorang muslim, kalau ada pertanyaan yang bertanya tentang dari mana manusia berasal, biasanya jawaban bagi seorang muslim adalah bahwa manusia ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
Kenapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka biasanya jawabannya adalah karena 3 hal. Yang pertama yaitu kita beriman kepada Allah dikarenakan orang tua kita adalah Muslim, sehingga kita ketika terlahir ke dunia ini sudah menjadi Islam. Kenapa? Karena ayah dan ibu kita sudahlah Muslim sebelumnya. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya karena diajari oleh orang tua atau guru kita. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah seseorang beriman kepada Allah karena dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena itu, inilah biasanya jawaban bagi seorang yang Muslim. Dia beriman kepada Allah karena bapak dan ibunya Islam, atau karena dia baca di dalam Al-Quran, atau karena ada seseorang yang mengajarkan kepada dia. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan orang-orang yang tidak terlahir dengan Islam? Nah, tentunya mereka berbagai macam cara menjawabnya. Nah, ada yang menjawab bahwa manusia ini berasal dari teori evolusi, sebagaimana mungkin yang pernah dipelajari di sekolah-sekolah, bahwasanya manusia ini berasal dari evolusi. Ada teori evolusi Darwin yang kita kenal dengan mengatakan bahwasanya manusia berasal dari kera lalu berevolusi. Nah, pertanyaannya bagi kita, benarkah pendapat ini bahwasanya manusia ini berevolusi? Nah, seharusnya kalau memang benar teori bahwasanya manusia berasal dari teori evolusi, mestinya manusia yang sekarang ini terus berevolusi dan terus berubah-ubah. Tetapi pada faktanya manusia hari ini tetaplah menjadi manusia dan tidak berubah lagi menjadi selain daripada manusia. Maka perlu kita mempertanyakan teori tentang yang mengatakan manusia berasal daripada kera tadi. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu tentunya kita patut bertanya, bahwasanya ada pendapat lain yang juga mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh manusia. Nah, apakah benar manusia diciptakan oleh manusia? Ini juga perlu kita pertanyakan. Bisakah manusia menciptakan manusia? Nah, tentunya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tidak masuk akal. Karena jangankan manusia menciptakan manusia, menciptakan seekor lalat pun manusia ini tentunya tidak sanggup, apalagilah menciptakan manusia. Secanggih-canggihnya zaman hari ini, manusia hanya baru mampu menciptakan yang namanya robot, ya, robot yang meniru manusia. Nah, oleh karena itu, pertanyaan bahwasanya dari manusia itu berasal dari mana, haruslah kita pikirkan dengan baik, yaitu menggunakan akal pikiran manusia. Bahwasanya Allah memberikan kita akal pikiran yang bisa menimbang benar dan salah daripada sebuah jawaban pertanyaan tersebut. Karena kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini, tentu kita akan mengalami kebingungan di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, oleh karena itu kita penting menjawab manusia berasal dari mana. Nah, tentunya bagi seorang muslim, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah itulah Nabi Adam alaihissalam. Bahwasanya diciptakan Adam alaihissalam dari tanah, yang kemudian setelah itu manusia diciptakan dari setetes air mani, yang kemudian berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, kemudian dibalut dengan daging itu, tumbuhlah tulang belulang, lalu terciptalah manusia, kemudian terlahir ke dunia ini. Dan itulah asal muasal manusia, dari tidak ada menjadi ada. Dan pertanyaannya, siapakah yang mengadakan manusia itu? Tentunya pasti sesuatu yang lebih daripada manusia. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ada dengan sendirinya dan tidak ada yang menciptakan dia. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa pertanyaan ini penting kita jawab? Agar kita tahu bahwa siapa kita sesungguhnya di dunia ini. Karena banyak manusia hari ini kebingungan
dan dia tidak bisa memahami tentang keberadaannya sesungguhnya di dunia ini berasal dari mana, kemudian dan untuk apa. Nah, oleh karena itu sehingga kita adalah paham bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang membutuhkan yang lain, yang terbatas, yang tergantung kepada yang lain. Oleh karena itu manusia ini harus menyadari bahwasanya sebagai manusia yang bersifat lemah, tentunya dia membutuhkan sesuatu yang tidak bersifat lemah. Nah, segala sesuatu yang tidak bersifat lemah dan tidak terbatas itulah sang pencipta, yang dalam Islam disebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu itulah pertanyaan pertama yang harus kita jawab, bahwasanya manusia berasal dari mana, dan jawaban itu adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah yang maha segalanya, yang kepadanya seluruh makhluk ini bergantung. Bahkan sebelum adanya alam semesta, manusia dan kehidupan, itu sudah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya alam semesta, manusia dan kehidupan. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di luar daripada ketiga unsur ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di luar daripada alam semesta, manusia dan kehidupan. Oleh karena itu di dalam Islam, di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menggunakan dua dalil. Ada yang namanya dalil akli, ada namanya dalil nakli. Nah, terhadap segala sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal, maka kita menggunakan akal. Tetapi segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau akal, maka kita menggunakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengatakan di dalam ayatnya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya bahwasanya orang-orang beriman itu yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman dengan perkara yang gaib. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bertanya apa sih perkara yang gaib di dalam Islam, maka banyak perkara-perkara yang gaib di dalam Islam. Di antaranya adalah salah satunya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang gaib, yang tak nampak oleh mata dan tidak bisa diindra. Tetapi bukan berarti segala sesuatu yang tidak bisa diindra oleh mata, oleh panca indera, tidak bisa dikatakan tidak ada keberadaannya. Karena walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tak nampak oleh mata, tetapi bisa dibuktikan keberadaannya melalui daripada melihat ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah banyak kita temukan di dalam Al-Quran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada kita agar kita melihat bagaimana penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan, dengan menganalisis, dengan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah tersebut, kita diharapkan sampai pada kesimpulan bahwa adanya segala sesuatu itu pasti membutuhkan adanya yang menciptakan sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 190. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, begitu juga silih bergantinya malam dan siang, la ayatin, terdapat tanda-tanda atau petunjuk, li ulil albab, bagi orang-orang yang mau menggunakan akal fikirannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mengajak kita untuk berpikir menggunakan akal kita. Kalau kita baca di Al-Quran, banyak bunyi ayat yang mengajak berpikir sebagaimana afala ta'qilun, afala tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab, dan lain sebagainya. Yang intinya semua ayat itu mengajak kita agar menggunakan akal pikiran kita, memikirkan bagaimana tentang keberadaan Sang Pencipta, dan memikirkan bagaimana tentang keberadaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, bergantinya siang dan malam. Tentu ini adalah sebuah peristiwa yang amat besar. Kalau kita bertanya, adakah makhluk yang bisa menciptakan atau membuat bergantinya siang dan malam? Tentunya makhluk atau manusia ini tidak mampu mengendalikan itu. Dan tentu pastinya yang bisa mengendalikan bergantinya siang dan malam adalah yang lebih daripada manusia. Itulah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik daripada semua keteraturan dan kesempurnaan daripada alam semesta manusia dan kehidupan, tentu kita kalau mau memikirkan, pasti di balik semua itu ada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kita untuk berpikir mengenai ciptaannya. Sebagai contoh misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, dan bagaimana langit ditinggikan, dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, maka ayat-ayat ini mengajak kita untuk mengalihkan perhatian kita kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan, dengan memperhatikan segala keteraturan di alam semesta dan berbagai macam ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga membuat kita memahami bahwa tidak mungkin segala sesuatu keteraturan, kesempurnaan, kemaha luar biasaan itu tak ada yang menciptakan. Hal sederhana saja misalnya kalau kita berpikir, misalnya contoh misalnya sebuah gelas. Ada gelas yang sangat bagus dan sangat indah. Kemudian ada orang bertanya, siapakah yang membuat gelas itu? Tentunya secara logika dan secara akal sehat manusia tidak dapat diterima akal bahwasanya gelas itu tidak ada yang membuat atau yang menciptakan. Pasti ada yang membuat dan menciptakan gelas yang bagus itu. Artinya apa? Bahwa adanya segala sesuatu itu pasti menunjukkan adanya pencipta daripada sesuatu. Tidak mungkin ada meja, tidak ada yang membuat meja. Tidak mungkin ada jam tangan, tapi tidak ada yang membuat jam tangan. Itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat diterima akal. Itulah kenapa di dalam Islam dijelaskan bahwasanya kebenaran itu dijadikan sebagai salah satu maknanya adalah yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh akal manusia. Maka kalau kita ditanya apa itu benar, maka benar adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal manusia. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya adanya sesuatu, pasti ada yang membuat atau menciptakan sesuatu itu. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tadi manusia berasal dari mana, maka jawaban itu haruslah benar. Karena kalau jawabannya itu tidak benar, maka akan keliru hidup seseorang itu. Maka salah satu daripada definisi jawaban benar ialah dapat diterima oleh akal manusia. Oleh karena itu Islam adalah agama yang dapat diterima akal manusia. Itulah kenapa Islam menjadi agama yang rasional, yang mudah diterima di berbagai negara. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang rasional, agama yang dapat diterima akal, agama yang masuk akal. Bukanlah Islam ini sesuatu agama yang bersifat khayalan. Sebagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sorga, neraka, pahala, dan dosa bukanlah sesuatu yang bersifat hayalan, tetapi sesuatu yang bisa dibuktikan keberadaannya secara benar dengan dua metode. Metode yang pertama yaitu dengan menggunakan akli, yaitu menggunakan akal fikiran, dan yang kedua yaitu metode menggunakan nakli, yaitu bersumber daripada kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan mendasar manusia yang harus dia jawab adalah, manusia ini hidup untuk apa? Penting kita, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harus mengetahui untuk apa sih kita hidup. Ada orang hidup di dunia ini, dia bertujuan untuk foya-foya, kaya raya, sebagaimana semboyan anak muda hari ini ya. Tua, muda, kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga begitu. Wah, seolah-olah hidup ini enak banget gitu ya kan. Padahal sebenarnya manusia ini hidup ada tujuannya. Tidak mungkin segala sesuatu itu diciptakan tanpa ada tujuan. Nah, pastilah sang pencipta itu menciptakan segala sesuatunya pasti memiliki tujuan tertentu. Ya, sebagaimana misalnya pulpen, ya diciptakan untuk menulis. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia ini pasti punya tujuan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran surah Ad-Jariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama mengatakan di dalam Islam bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah setiap perkataan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut dengan namanya ibadah. Cuma di dalam Islam ada yang namanya ibadah umum, ada yang ibadah khusus. Di antara ibadah yang khusus itu adalah sholat, zakat, puasa. Sementara yang lainnya adalah segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, maka itu disebut dengan namanya ibadah. Baik itu perkataan dan perbuatan, selama diridhoi oleh Allah, maka itu termasuk sebagai ibadah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu banyak manusia hari ini tidak mengetahui tujuan hidupnya di dunia ini. Ada yang hidup di dunia ini untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Ada yang hidup di dunia ini untuk bekerja saja seumur hidupnya. Ada yang hidup di dunia ini, ya macam-macam tujuan hidup mereka. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan jelas di dalam surah Az-Zariyat bahwasanya tujuan hidup manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ikhlas dalam melakukan amal perbuatan itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian perbuatan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarangnya, maka itulah ibadah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, manusia di dunia ini harus paham bahwasanya kita di dunia adalah untuk beribadah, untuk beramal ibadah. Kenapa? Karena kita nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dia pertanyaan kedua yang harus dijawab, yaitu manusia hidup untuk apa? Karena memang banyak hari ini ada orang yang sangat kaya raya, tetapi setelah dia mendapatkan kekayaan itu hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia. Ada orang mencari kebahagiaan di dunia itu, tetapi dia tidak menemukan makna kebahagiaan itu. Ada orang yang mengira bahwa kebahagiaan itu terletak pada harta. Andailah kebahagiaan itu ada pada harta, tentunya mungkin kita yang tidak kaya-kaya ini tentunya tidak bahagia. Tetapi pada faktanya kita yang tidak kaya raya juga ini, tetapi ternyata masih bisa juga berbahagia, bisa tersenyum, walaupun mungkin penuh kekurangan di sana sini. Sehingga banyak orang mengira hari ini kebahagiaan itu pada harta, tetapi setelah didapatkan harta ternyata tidak bahagia. Buktinya hari ini kita melihat di berbagai negara banyak orang yang dia kaya raya, tetapi itu ternyata akhirnya hidupnya berakhir dengan mengenaskan.
ada yang lompat dari lantai 16, ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan berbagai macam. Padahal dia sudah memperturutkan hawa nafsunya, mengerjakan segala yang diinginkan oleh hatinya, tetapi dia tidak menemukan kebahagiaan itu. Padahal bahagia itu hanyalah sederhana. Di dalam Islam, bahwa yang dimaksud dengan bahagia adalah sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang segala perbuatan dan tingkah lakunya sudah sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kebahagiaan. Tidak peduli apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia berkulit merah, berkulit hitam. Selama segala sesuatu yang dilakukannya di dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka itu adalah kebahagiaan bagi seorang yang beriman. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini bukanlah untuk bermain-main, bukanlah untuk sesuatu yang sia-sia. Terlalu rugi bagi kita kalau kita hidup ini hanya sekedar untuk mencari harta, hanya untuk sekedar memperturutkan hawa nafsu, hanya untuk meraih pangkat jabatan, yang semuanya itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Bukankah segala sesuatu di dunia ini adalah hal yang tidak kekal? Manusia terlahir ke dunia ini, tumbuh, berkembang, kemudian pada sampai batas-batas tertentu yang tidak bisa dilewati, lalu kemudian dia mati. Karena manusia di dunia ini tidak ada yang abadi. Manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu, kita semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ketika kita telah mati, maka bagi seorang yang beriman, karena dia tadi di awal meyakini bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah, manusia hidup untuk beribadah kepada Allah, maka nanti setelah mati pun akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keyakinan orang yang beriman. Dan ini sesuai dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu manusia hidup, manusia nanti setelah mati mau kemana? Pertanyaan manusia setelah mati nanti mau kemana bagi orang Islam, maka dia meyakini nanti akan ada hari kehidupan setelah kehidupan di dunia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, tetapi Allah juga menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita nanti semua akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman yakin bahwasanya nanti setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang lain lagi yang sesungguhnya, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kita kembali setelah mati kita. Karena banyak orang di akhir zaman ini dia tidak yakin, bagaimana mungkin manusia setelah mati ini bisa hidup kembali, padahal sudah menjadi tanah, dimakan cacing tanah, sudah tidak lagi berbentuk manusia. Tetapi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang yakin bahwasannya dia diciptakan oleh Allah, dia yakin bahwasannya hidup untuk beribadah kepada Allah, maka mudah bagi Allah nanti untuk menghidupkan dia kembali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada, maka mudah juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hanya untuk menghidupkan kembali. Karena menciptakan yang tidak ada saja menjadi ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup. Sebagaimana dulunya alam semesta, manusia dan kehidupan ini tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu nanti kemudian tidak ada kembali. Dan inilah yang dimaksud dengan namanya makhluk, yaitu makhluk adalah masih Allah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu disebut oleh para ulama adalah sebagai makhluk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu yang berawal pasti dia berakhir. Sebagaimana manusia ini mempunyai awal, maka pasti dia juga akan mempunyai akhir. Begitu juga dengan bumi, matahari, bulan, bintang, semuanya adalah berawal dan pasti semuanya juga nanti akan berakhir. Dan akhir itu kita semua nanti akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman harus kita yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah yang Maha Pencipta adalah Maha Esa. Sebagaimana Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Maha Esa, Allahus Samad.
dan dia adalah tidak bergantung kepada makhluknya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Yang artinya bahwasanya secara akal sehat tidak mungkin ada lebih daripada satu pencipta. Yang artinya kalau lebih daripada satu pencipta, maka akan terjadi kekacauan di muka bumi ini. Kita bisa menalar sebagai contoh misalnya, sebagaimana mobil itu kan setirnya hanya ada satu. Kalau sopirnya nanti ada dua, maka dia akan berebutan. Begitu juga dengan sang pencipta. Tidak mungkin sang pencipta itu ada dua. Pastilah dia Maha Esa, artinya berjumlah satu, dan tidak mungkin ada dua pencipta. Karena kalau ada dua pencipta, maka nanti yang satu ingin menciptakan matahari berbentuk begini, yang satu lagi berbentuk begini, maka itu mustahil bagi kita secara akal sehat bahwasanya ada pencipta lebih daripada satu. Itulah kenapa Allah mengatakan bahwasanya katakanlah kul huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allahu Samad. Dia tidak bergantung kepada makhluk yang lain. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak diperanakkan dan tidak pula mempunyai anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dengannya. Kenapa? Karena dia bukanlah sama dengan kita makhluk. Andailah dia sama dengan makhluk, tentunya dia bukanlah sang pencipta. Pastilah dia makhluk dan tidak pula mungkin dia diciptakan oleh yang lain. Oleh karena itu, pertanyaan yang mendasar ini harus bisa kita jawab. Manusia berasal dari mana? Manusia hidup untuk apa? Dan setelah mati nanti dia mau kemana? Maka kalau kita bisa menjawab ini, maka kehidupannya akan terarah, akan tahu dia hidup ini untuk apa, dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan setelah dia meninggal dunia. Kenapa? Karena banyak orang di dunia ini, sekarang di zaman ini, dia mengatakan, oh saya ada dengan sendirinya, saya hidup untuk foya-foya, setelah mati hilang begitu saja, tak ada surga, tak ada neraka. Maka ini adalah orang-orang yang ateis, yang tidak meyakini adanya keberadaan Tuhan, keberadaan Sang Pencipta di balik segala sesuatu ini. Karena secara logika memang tidak mungkin adanya sesuatu, tidak mungkin adanya sesuatu, tidak ada yang menciptakan sesuatu, itu tidak dapat diterima akal sehat kita mengatakan adanya sesuatu itu pasti ada yang menciptakan sesuatu. Dan inilah yang disebut di dalam Islam dengan namanya akidah. Yaitu akidah adalah pemikiran tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, serta apa yang ada sebelum kehidupan dan sesudah kehidupan. Maka dari sinilah lahir yang namanya akidah Islam. Dan dari akidah Islam inilah nanti lahir berbagai macam hukum-hukum di dalam Islam, sistem kehidupan Islam. Maka nanti di dalam Islam ada dikenal dengan namanya sistem ekonomi, sistem politik, sistem bernegara, sistem sosial, yang semua ini tentunya harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, tetapi juga Allah menurunkan wahyu berupa syariat, yaitulah Al-Quranul Karim, untuk di kehidupan dunia sebagai petunjuk bagi kita sebelum kita pulang kembali ke negeri akhirat. Oleh karena itu, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang menjadi panduan bagi kita, agar nanti begitu kita kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Kenapa? Karena kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas amal-amal yang kita lakukan semenjak kita dewasa. Oleh karena itu, dengan keyakinan ini, tentunya selama manusia, orang-orang beriman ini hidup di dunia, pastilah dia akan selalu berusaha untuk menyelesaikan perbuatannya. Karena di dalam Islam ada yang disebut dengan namanya ahkamul khams, yaitu hukum syara yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka bagi orang yang beriman, kalau dia meyakini kewajiban-kewajiban di dalam Islam, sebagaimana sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, maka pastilah dia melakukan itu. Kenapa? Karena di dalam Islam disebutkan bahwa makna wajib adalah dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Begitu juga dengan yang sunnah. Selain daripada mengamalkan amalan yang wajib, maka dia pasti memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Sebagaimana misalnya puasa Senin Kamis,
sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah fajar, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perkara yang haram, yang apabila dilakukan seorang Islam, seorang yang beriman, maka apabila dia melakukan perkara yang haram, maka Allah akan murka kepadanya. Maka oleh karena itu, siapa yang meninggalkan perkara yang haram diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mengerjakan maka dibalas oleh Allah dengan ancaman neraka dan dosa yang besar. Oleh karena itu, dengan kesadaran ini, seorang manusia akhirnya dia tahu untuk apa tujuan hidupnya di dunia ini. Sebagaimana tadi kita jelaskan di dalam Quran surah Al-Jariyat ayat 56, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini adalah bertujuan untuk beribadah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini, baik itu seorang suami dalam mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, begitu juga dengan seorang anak yang sungguh-sungguh belajar menuntut ilmu, begitu juga dengan seorang istri yang menjadi pengatur di dalam rumah tangganya, semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu hanya sekedar menyuguhkan kopi bagi suami, mencuci piring di dapur, atau menggosok pakaian keluarganya, maka semuanya adalah bernilai ibadah. Maka inilah ibadah yang sangat luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak manusia akhir zaman ini enggan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, apalagi di negara-negara maju misalnya. Maka termasuk diantaranya adalah menikah. Menikah adalah ibadah di dalam Islam, dan dia memperoleh pahala yang besar. Di mana di negara-negara maju hari ini banyak orang tidak mau menikah. Kenapa? Karena dia menganggap pernikahan itu adalah hal yang ribet, hal yang membuang-buang waktu, dan berbagai macam lainnya. Padahal semua perbuatan itu adalah sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti perbuatan ini akan dibalas oleh Allah di kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, itulah negeri akhirat yang abadi. Oleh karena itu, maka penting kita menjawab 3 pertanyaan mendasar tadi dengan benar. Maka benar yang dimaksud di dalam Islam adalah dapat diterima akal sesuai dengan fitrah manusia dan menenteramkan jiwa. Maka kalau sudah semua jawaban itu dapat diterima akal sesuai dengan fitrah manusia, menenteramkan jiwa, maka ini adalah yang disebut dengan benar. Kenapa? Karena sering kita di dalam kehidupan dunia ini melakukan perbuatan tetapi hati kita tidak tenang. Kenapa? Karena perbuatan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga membuat hati kita gelisah, tidak tenang. Maka kalau hati kita ini, hati kecil kita ini merasa gelisah, merasa tidak tenang, berarti ada yang tidak benar di situ. Oleh karena itulah, maka makna salah juga sebagaimana tadi. Maka apa yang dimaksud dengan salah adalah tidak dapat diterima akal, tidak sesuai dengan fitrah manusia, tidak menenteramkan jiwa, maka itu adalah perbuatan yang salah. Sementara yang dimaksud dengan benar tadi adalah dapat diterima akal, sesuai dengan fitrah manusia, dan menenteramkan jiwa. Oleh karena itu, kalau jawabannya sudah sesuai dengan 3 kriteria tadi, maka insya Allah kehidupannya akan menjadi kehidupan yang sejahtera, tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti sejahtera di negeri akhirat yang sesungguhnya setelah kita semua kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan penyampaian pembahasan kita malam ini, yaitu Al-Uqdatul Kubra, permasalahan mendasar manusia, dapat kita pahami. Mohon bila ada kesalahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan tausiah pembuka pada malam hari ini. Dan tentunya untuk sahabat QS dimanapun Anda berada, boleh ya dikirimkan pertanyaannya terkait dengan tema pada malam hari ini, boleh juga di luar dari tema kita pada malam hari ini. Baiklah sahabat, kita jeda sebentar dulu ya. Nanti hadir kembali selepas berita utama. Pada sahabat di 106.6 Kisah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari Balakan Lomang, yaitu dari Jaya. Dia bertanya, kenapa para guru-guru kita banyak menyampaikan kenalilah dirimu maka pasti kamu mengenal Tuhanmu? Yaitu tadi, sesuai dengan pembahasan kita Al-Uqdatul Kubra, permasalahan mendasar manusia. Karena memang nanti hidup manusia ini supaya bisa terarah, supaya tidak salah jalan, supaya sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, maka dia harus mengenal dulu dirinya, bahwasanya kita ini adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang serba terbatas, makhluk yang serba kekurangan. Oleh karena itu kita butuh kepada sesuatu yang tidak terbatas. Pertanyaannya bagi kita, siapakah yang tidak terbatas itu, yang maha segalanya, maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa? Tentunya itu adalah sang pencipta Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Mudabbir yang maha pengatur, As-Syari, dialah Allah yang membuat aturan dan undang-undang. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus mengenal bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, kita butuh kepada orang lain, kita butuh kepada sesuatu yang tidak terbatas, dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Kenapa? Karena manusia ini tidak simsalabim abrakadabra di atas dunia ini, ya kan? Kita ini di dunia ini bukan yang seperti simsalabim abrakadabra terus kita ada, enggak. Kita dulu ini tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwata bal ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kamu menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal dulu kita ini tidak ada. Bal kuntum amwata. Dulu kita ini maut. Dulu kita ini tiada. Dulu kita ini nggak pernah ada di dunia ini. Lalu kemudian kita ada. Lalu nanti kemudian kita tidak ada kembali. Lalu kita kemudian diadakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Lalu Allah akan membalas amal perbuatan kita itu. Kalaulah amal perbuatan kita itu sesuai dengan apa yang diridhoi Allah tadi, maka dia akan dibalas dengan pahala, yang pahala itu akan menyampaikan kita kepada surga Allah, dan kita akan tergolong sebagai golongan kanan atau ashabul yamin. Dan sebaliknya juga, kalau seluruh perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi Allah, maka itu alamat kita akan celaka kembali pulang menghadap Allah, dan amal celaka itu akan dibalas Allah dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itulah kita harus mengenal siapa kita, siapa Tuhan kita, dan bahwasanya itu semua yang akan nanti melahirkan yang disebut di dalam Islam sebagai akidah, keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta, manusia, dan kehidupan. Dan kita nanti juga akan ada kehidupan yang lain setelah kehidupan di dunia, itulah negeri akhirat yang abadi, di mana kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya jelaskan. Baiklah, semoga saudara tadi Bang Jaya di Balakan Alamak dan memahami jawaban dari Al-Ustaz terkait dengan kenapa para guru-guru banyak menyampaikan kenali dirimu pastilah kamu mengenal Tuhan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Iya, boleh. Yang mana, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Rahmat di Sadabuan. Iya. Mau bertanya Pak Ustaz. Silahkan. Banyak orang merasa sudah beramal ikhlas, tetapi bagaimana Ustaz memastikan niat kita tidak tercampur dengan keinginan lain seperti pujian atau bahkan penghargaan dari manusia? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan dari Rahmat di Sadabuan yang bertanya tentang banyak orang merasa sudah beramal ikhlas, tetapi bagaimana memastikan niat kita itu tidak tercampur dengan keinginan lain seperti pujian atau penghargaan dari manusia. Maka cara memastikannya bahwa niat itu tidak tercampur dengan keinginan seperti pujian dan penghargaan dari manusia, maka ada pujian atau tidak ada pujian, kita tetap senantiasa melakukan amal-amal itu. Bukan karena nanti ketika ada orang melihat, kemudian kita rajin beramal, rajin bersedekah, rajin ke masjid, karena ada yang lihat gitu kan. Kalau tidak ada orang yang lihat, terus kita tidak beramal begitu. Oleh karena itu, untuk memastikan niat kita ikhlas atau tidak ikhlas, maka adalah dengan cara
membiasakan terus amal itu. Jadi cara melatih agar ikhlas itu senantiasa muncul dan bisa dipastikan adalah dengan membiasakan diri. Mungkin di awal-awal kita dalam beramal misalnya, mungkin masih malu-malu, mungkin masa ada kegeeran dan segala macam. Itu karena tidak terbiasa. Tetapi kalau sudah kita membiasakan diri, biasa sholat duha, biasa tahajud, biasa bersedekah, biasa berinfak, sudah terlatih, maka tidak lagi kita mengharapkan pujian manusia, tidak lagi merasa wah dipuji manusia. Kenapa? Karena kita beramal ibadah adalah dengan mengikhlaskan niat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bukankah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kamu dalam beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niat, yaitu kita semua melakukan amal perbuatan baik ibadah itu bersifat umum ataupun khusus hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap ridho manusia. Untuk memastikan agar niat itu tidak tercampur dengan keinginan yang lain seperti pujian dan segala macamnya adalah dengan memastikan diri kita membiasakan amalan-amalan tersebut. Insya Allah dengan kita senantiasa terus-menerus membiasakan amal itu, maka insya Allah pasti kita bisa memastikan bahwa niat kita tidak tercampur lagi dengan keinginan yang lain, dan yang terutama tentunya ya dengan niat hanya mengharap ridho Allah, bukan mengharap ridho makhluk, apalagi mengharap ridho manusia. Demikian yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Pak Ustaz juga sudah menjawab pertanyaan dari saudara Rahmat di Sadapura, mana masih ikhlas tadi Ustaz. Dan kita lanjut Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya dari Bang Kepis di Panyanggar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Mengapa sholat jenazah tidak ada rukuk dan juga sujud? Bukankah syarat ataupun rukun sholat itu termasuk rukuk dan sujud? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya dari Bang Cepis, ini pendengar setia kita juga di Obat Hati, begitu ya sentuhan kolbu ya. Pertanyaan Bang Cepis di Panyanggar mengatakan, mengapa sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud? Bukankah syarat ataupun sholat itu termasuk ruku dan sujud? Mohon penjelasannya. Oleh karena itu, sholat jenazah ini tentunya adalah sholat yang dia punya tata cara khusus begitu ya. Maka sebagaimana bagi orang yang beriman dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh suri teladan pada diri Rasulullah SAW, contoh yang baik. Maka Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana tata cara sholat jenazah yang seharusnya, dan itulah yang kita amalkan sampai hari ini. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwa sholat jenazah atau menyolatkan mayit yang meninggal dunia maka adalah tanpa ada ruku dan sujud. Berbeda dengan sholat wajib. Kenapa kita melakukan begitu? Karena begitu Rasulullah mencontohkan. Jadi karena kita mencontoh Rasulullah lah, makanya kita melakukan itu. Jadi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, maka begitu pula lah kita melakukannya, termasuk diantaranya adalah mensolatkan jenazah tanpa ada ruku dan sujud sebagaimana diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Memang benar bahwa syarat daripada sholat wajib itu adalah ada ruku dan sujudnya gitu kan. Tetapi sholat jenazah bukanlah sholat wajib, tetapi adalah dia berbeda dengan sholat wajib. Oleh karena itu kita mencontoh bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwasanya sholat jenazah itu adalah dilakukan tanpa ruku dan sujud, maka itulah yang kita contoh. Demikian yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Bang Cepis di Panyanggar. Dan sebelumnya untuk sahabat Kis, pertanyaan selanjutnya akan kita tanyakan sesaat lagi, jeda sebentar dulu ya Ustaz. Boleh. Dan untuk sahabat Kis, jangan kemana-mana, tetap di 106 Kis FM dalam program Sentuh Hati Kalbu.
lanjutkan kembali yang mana masih dalam pada malam hari ini. Yang mana kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, boleh? Ada saudari Siti di Gang Perahu. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Kenapa, Ustaz, ada orang yang meskipun memiliki akses terhadap penjelasan agama tentang Al-Uqdatul Kubro, Iya. tetap memilih jalan hidup yang berbeda ataupun bahkan tidak percaya sama sekali, Ustaz? Terima kasih. Iya. Kepada Mbak Siti ya di Gang Perahu bertanya tentang kenapa ada orang yang meskipun memiliki akses terhadap penjelasan agama tentang Al-Uqdatul Kubro, manusia berasal dari mana, manusia hidup untuk apa, setelah mati nanti mau kemana, dia udah paham nih, udah denger nih, udah sampai nih permasalahan ini, tetapi tetap dia memilih jalan hidup yang berbeda. Artinya dia tidak mau beriman dan meyakini. Bahkan seperti kata Bu Siti ini tidak percaya sama sekali tentang keberadaan Sang Pencipta itu tadi. Maka kenapa masih ada orang-orang seperti ini? Maka sebagaimana dikatakan bahwasanya hidup ini adalah pilihan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Al-Balad ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain. Yang artinya, dan telah kami tunjukkan dua jalan, kata Allah. Satu jalan kebaikan, satu jalan keburukan. Dan manusia itu bebas untuk memilih jalan mana yang mau dia tempuh. Boleh dia menempuh jalan kebaikan, bisa juga dia menempuh jalan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa seseorang untuk beriman atau tidak beriman. Tetapi manusia itulah yang memilih sendiri apakah dia mau menempuh jalan iman ataukah dia mau menempuh jalan kekufuran. Dialah yang memilih itu. Maka kita tidak heran bahwa hari ini ada juga orang yang ternyata masih juga dia tidak mau beriman, tidak percaya sama sekali. Maka itu adalah pilihan hidup dia. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat akan menghisap amal seseorang itu berdasarkan pilihan-pilihan yang dia lakukan selama hidup di dunia ini. Maka kalau ada orang di dunia ini misalnya yang dia memilih melakukan amal-amal yang menjadi amal itu dikatakan oleh Allah sebagai amal-amal ahli surga, maka kelak dengan amal itulah Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Bukan berarti karena Allah ingin seseorang itu masuk surga, tidak. Tetapi kenapa Allah memasukkan dia ke dalam surga? Karena dulu ketika dia berada di dunia, dia memang memilih amal-amal yang dia akan menghantarkan dengan amal itu akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, kelak di hari akhirat, kalau ada orang yang Allah masukkan ke dalam neraka, bukan berarti karena Allah ingin seseorang itu masuk neraka, tidak. Karena kalau Allah masukkan seseorang itu ke dalam neraka tanpa ada sebab, berarti Allah zalim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan tidaklah Allah itu zalim kepada hambanya. Itulah kenapa seseorang hamba itu di dunia bebas memilih, mau dia beriman, mau dia kafir, itu terserah, bebas. Tetapi jangan lupa ada konsekuensi nanti yang akan ditanggung. Kenapa? Karena manusia ini setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang lain. Sebagaimana kita katakan tadi, kaifa ta'furuna billahi, bagaimana mungkin kamu kafir, ingkar kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal dulu kita ini tidak pernah ada. Wa kuntum amwata fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kita, kemudian summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kita kembali, summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kita kembali setelah mati itu. Kemudian kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar dibalas amal-amal kita. Itulah kenapa Allah menciptakan negeri akhirat. Kenapa? Karena nanti di dunia ini ada orang-orang yang berbuat zalim. Ada orang-orang yang berbuat baik tetapi belum sempat dibalas kebaikannya. Ada orang yang berbuat zalim tetapi belum sempat dibalas kezalimannya. Itulah kenapa Allah menciptakan alam akhirat. Agar apa? Agar Allah nanti menentukan keadilan. Karena coba dibayangkan pendengar sekalian, kalau ada orang yang dizolimi di dunia ini, kemudian orang yang terzolimi itu kemudian meninggal dunia, lalu orang yang menzolimi itu belum sempat dibalas, berarti Allah zolim dong kepada hambanya. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, lalu orang yang berbuat baik itu belum sempat dibalas kebaikannya, tentu Allah adalah zolim. Dan itulah kenapa Allah
menciptakan alam akhirat. Agar apa? Agar nanti alam akhirat itu, kehidupan akhirat itu setelah kematian di dunia ini, lalu kita kemudian dihidupkan kembali. Agar apa? Di sanalah nanti Allah akan membalas orang yang tadi berbuat zolim, belum sempat dibalas kezolimannya. Orang yang tadi berbuat baik, belum sempat dibalas kebaikannya. Di sanalah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua itu. Itulah kenapa hidup kita ini dikatakan life is a choice. Hidup adalah pilihan. Mau iman, mau kafir, maka kitalah yang memilih. Sebagaimana tadi dikatakan wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan dua jalan. Tetapi pastinya bagi orang-orang yang beriman, pastilah dia memilih amal-amal kebaikan, amal-amal yang akan menghantarkan dia ke surga. Kenapa? Karena nanti dia paham bahwa pilihan hidup ini cuma dua. Kalau tidak menjadi golongan kanan, kalau tidak kembali ke surga, pasti kembali ke dalam neraka. Dan kita semua orang yang beriman ini pasti tidak ingin kembali ke neraka, dan pasti kita ingin kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, inilah yang dimaksud tadi dengan Al-Uqdatul Kubra, bahwasannya manusia itu harus paham dia ada siapa yang ciptakan, dia hidup untuk apa, dan setelah mati mau kemana. Dan kita paham bahwa kita nanti setelah mati ini semua akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita haruslah memilih amal-amal ahli surga. Maka untuk itu Allah membebaskan kita di dunia ini. Mau iman atau kufur, itu Allah membebaskan, tidak dipaksa kita. Tetapi jangan lupa tadi ada konsekuensinya, bahwa nanti ada kehidupan yang lain setelah kehidupan di dunia ini, dan di sanalah semua amal itu akan dibalas. Siapa yang zalim di dunia ini belum sempat dibalas di akhirat. Siapa yang berbuat baik belum sempat dibalas di dunia, maka dibalaslah di akhirat. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya jelaskan. Ya. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari saudari Siti di Gang Perahu. Iya. Mungkin Ustaz ada pertanyaan lain? Ada satu pertanyaan lagi nih dari sobat FB kita, dari Abu Ahsan ya. Yes, bertanya bagaimana Ustaz agar kita khusyuk, agar kita bisa senantiasa khusyuk. Untuk pertanyaan Abu Ahsan ini kita jawab dulu. Bagaimana agar kita senantiasa bisa khusyuk di dalam beribadah? Ya tentunya dengan kita misalnya jawabannya tadi kembali mengikhlaskan niat. Jadi agar kita khusyuk di dalam sholat itu, pertama tentunya kita mempersiapkan diri kita dulu. Ya kalau bisa misalnya dengan kalau misalnya pulang kerja mandi dulu yang bersih, kemudian kita berwudu, kemudian kita bersiwak sebagaimana diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, karena itu termasuk juga sunnah. Nah, kemudian kita pakai pakaian terbaik kita ketika ingin sholat, jangan pula dipakai pakaian yang paling jelek gitu kan. Karena banyak orang ketika beribadah malah justru bukan pakaian yang bagus yang dipakai, pakaian yang ala kadarnya. Padahal ketika di dunia ini mau menghadap Pak Kepling, mau menghadap Pak Wali Kota, menghadap gubernur, pasti kita memakai pakaian yang bagus gitu kan. Iya. Nah, bagaimana dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta dari segalanya, yang memiliki alam semesta? Nah, maka kalau kita mau khusyuk dalam beribadah, pakailah pakaian terbagus. Itulah kenapa ada ayat Allah yang mengatakan, pakailah pakaianmu yang paling baik dan bagus ketika beribadah. Oleh karena itu, selain daripada pakaian yang bersih, tentunya juga diri kita harus bersih dengan tadi pertama bersuci, kemudian dengan berwudu, kemudian juga tempat kita sholat itu juga harus bersih, terbebas daripada najis. Kemudian kita menghadap kiblat, kemudian kalau kita sholat fokus menghadap tempat sujud. Kemudian ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka yang ada di dalam hati dan pikiran kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dunia dan segala isinya. Ketika kita telah mengucapkan takbir, maka insya Allah dengan begitu kita akan mencapai sholat yang khusyuk. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada Abu Ahsan. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, silakan. Yang mana ada hamba Allah di Sabungan Ustaz. Masya Allah. Yang mana izin bertanya Ustaz? Ya, silakan. Pertanyaan Ustaz yang mana penciptaan manusia ya terus berlanjut setelah generasi sekarang ini Ustaz. Iya, benar. Apakah setiap generasi terdapat khalifatullah seperti Rasulullah SAW? Iya. Atau apakah Rasulullah sendiri Ustaz yang hadir di antara manusia-manusia pada generasi selanjutnya? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Pertanyaannya apakah ada khalifah di setiap masa ya? Iya, Ustaz. Apakah hanya Rasulullah?
Ini menjawab ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya fa innahu la nabiyya ba'di, maka setelah aku, kata Nabi, tidak ada lagi nabi. Oleh karena itu fasatakunu khulafa'u fataksur, maka setelah aku, kata Nabi, akan banyak para khalifah. Dan jumlah mereka itu banyak, bukan hanya satu. Oleh karena itu kepada penanya tadi, maka khalifah ini berfungsi adalah untuk menggantikan kepemimpinan yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan menggantikan Nabi sebagai Nabi, tetapi menggantikan Nabi dalam mengurusi urusan kaum muslimin. Dan pemimpin kaum muslimin ini disebut dengan namanya khalifah. Makanya di dalam sejarah Islam banyak khalifah yang kita kenal. Ada khalifah Abu Bakar, ada khalifah Umar bin Khattab, ada khalifah Utsman bin Affan, ada khalifah Ali bin Abi Thalib, ada Muawiyah, dan ada Umar bin Abdul Aziz, dan berbagai macam lainnya selama masa kejayaan Islam itu. Dan yang terakhir kekhilafahan itu atau khalifah itu berada pada sekarang sudah namanya negara Turki, di Istanbul. Di sanalah terakhir pusat khalifah kaum muslimin. Tapi setelah diruntuhkan oleh Mustafa Kemal, lalu kaum muslimin hidup tanpa adanya khalifah seperti sekarang ini. Umat Islam lebih daripada 50 negara. Nah, pertanyaannya, kapan lagi nih khalifah ini ada? Nah, ini tugas kita kaum muslimin. Bagaimana kita beriman, bertakwa, berjuang bersama-sama agar kembali kaum muslimin punya pemimpin untuk umat Islam seluruh dunia yang mengatur dan mengurusi kepentingan kaum muslimin. Maka pada setiap zaman, setiap masa akan ada khalifah. Nah, cuma kan sekarang tidak ada nih khalifahnya. Siapa khalifahnya? Tidak ada. Kalau dulu ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Sekarang tidak ada khalifah. Nah, pertanyaannya bagaimana agar khalifah ini ada? Mari kita berjuang mewujudkan, memahamkan kaum muslimin betapa pentingnya umat Islam punya seorang khalifah. Karena kalau agama lain ada pemimpinnya. Nah, kalau kita kan nggak ada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Nggak ada. Padahal kita Qurannya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, tinggal satu yang belum, yaitu pemimpinnya tidak sama. Begitu kan? Padahal dulu pemimpin kaum muslimin itu punya satu pemimpin yang sama. Oleh karena itulah kita di sini pentingnya berjuang. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastahlifannahum fil ard kama stahlafa alladhina min qablihim. Yang artinya dalam surah An-Nur ayat 55 itu Allah mengatakan, Allah berjanji bahwasanya dia akan menjadikan umat Islam ini berkuasa di muka bumi ini sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum kita. Dan insya Allah ini akan terwujud kembali di masa yang akan datang kalau kaum muslimin ini menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan umat Islam, tidak berpecah belah, senantiasa istiqomah, beriman, bertakwa, kemudian bersungguh-sungguh berjuang mengamalkan Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Dengan itu insya Allah khalifah ini akan terwujud kembali di masa yang akan datang. Demikian penjelasan saya. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Hamal di Sabungan ya Ustaz. Yeah. Dan alhamdulillah karena waktu sudah mendekati pukul 22 waktu Indonesia Barat, Ustaz, mungkin kita sudah berada di ujung waktu. Luar Kolbu. Kepada Ustaz dipersilakan Ustaz untuk menyampaikan simpulan sekaligus closing statement ya Ustaz. Terima kasih. Oke. Terima kasih pada Mbak Gia sebagai announcer malam hari ini, yaitu Sentuhan Kolbu. Dengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampailah pada penghujung waktu. Sebagai closing statement kita pada malam hari ini, ya insya Allah mudah-mudahan dengan penjelasan kita, dengan kita memahami bahwasanya manusia itu berasal dari mana, manusia berasal dari Allah, manusia ini hidup untuk apa, manusia ini hidup untuk beribadah kepada Allah, setelah mati nanti mau kemana, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah selama kita hidup di dunia ini, kita sadar dan paham bahwa kita harus menyelesaikan segala amal perbuatan yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yaitu agar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka insya Allah dengan begitu
dengan berhasil menjawab itu, maka hidup kita ini akan benar. Kita akan menemukan makna kebahagiaan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bahagia bukanlah terletak pada harta, bukanlah terletak pada jabatan, bukan terletak pada pangkat, tetapi bahagia yang sesungguhnya adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaan kita, mau miskin, mau kaya, mau berkulit hitam, merah, putih, maka kalau kita insya Allah bertakwa di hadapan Allah, maka kita adalah orang yang paling bahagia. Bukankah Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Sama-sama punya kesempatan untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwanya. Dengan itulah insya Allah, dengan kita menjawab pertanyaan mendasar tadi, maka insya Allah terurailah permasalahan hidup kita, dan kita paham untuk apa tujuan kita hidup di dunia ini, sebagaimana disebutkan tadi dalam surah Al-Jariyah bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan utama kita yang sesungguhnya. Maka penjelasan dan closing statement ini mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar semua Sentuhan Kolbu, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita insya Allah akan bertemu di kesempatan lain dalam program yang sama, Sentuhan Kolbu. Demikian Mbak ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan tausiah pada malam hari ini, dan juga sudah menjawab pertanyaan dari sahabat Kis, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini sahabat Kis dapat kita amalkan untuk kedepannya, dan juga sahabat Kis menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebagai Satuan Kolbu, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda, tentunya nanti dengan dia di program selanjutnya. Pada terus sampai di 106,6 Kisafan inspirasi Anda. Seusai salat fajar atau subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat At-Tabrani. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Dinas Pertanian Daerah Tapanuli Selatan memiliki program penerbitan surat tanda daftar usaha pula anak muda ini ya. atau STDB untuk budidaya kelapa sawit dan kopi. STDB sebagai bukti tanda usaha perkebunan sawit dan kopi terdaftar dalam database pemerintah sebagai bahan pengambil kebijakan dan pembinaan ke depan. Program peremajaan sawit rakyat yang syarat dan ketentuannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Program peremajaan sawit rakyat merupakan program nasional yang sumber pembiayaannya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, tertanda Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli